Swastiastu, selamat siang dokter. Perkenalkan nama saya Ida Bagus Komong Brahma Paralaga dengan NIM 2448011034 yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan jurnal reading yang berjudul Orthopedic Injury Pattern Related to Ice Skating, Inline Skating, and Roller Skating dengan pembimbing Dr. Eka Nova Dharmapala, SPOT. Baik, adapun di sini identitas jurnalnya yang bernama dengan judul Orthopedic Injury Patterns Related to Ice Skating, Inline Skating, dan Roller Skating dengan author Dodap Merah, Alperin Scott, Gardana Elizabeth, Gordon Jonathan dengan dipublish pada tahun 2023 di jurnal The Orthopedic Journal of Sport Medicine dengan doi sebagai berikut. Di mana untuk mind mapnya sendiri, di sini ada pendahuluan, metode, hasil, diskusi, keterbatasan, dan juga kesimpulan. Di mana yang pertama terkait pendahuluan, di mana ice skating, inline skating, dan juga roller skating adalah hiburan olahraga yang populer di Amerika Serikat, di mana mereka bertiga saling terkait. Dengan pertimbangan popularitas dan keamanan dari berbagai aktivitas ini mungkin tidak sama. Oleh karena itu, cedera yang diakibatkan oleh aktivitas ini merupakan kepentingan klinis saat ini, di mana sebuah studi meneliti sampel yang mewakili secara nasional dengan ice skating, roller skating, dan juga inline skating yang datang ke unit gawat darurat Amerika Serikat antara tahun 1993 dan 2003 yang mana menemukan bahwa sebagian besar cedera sepatu roda dan inline skating adalah patah tulang ekstremitas atas dan cedera kepala. Di mana penelitian ini memanfaatkan National Electronic Injury Surveillance System yang dimana itu merupakan sebuah database yang berpusat pada produk konsumen, di mana basis data tersebut digunakan untuk mengkarakterisasi cedera terkait skating dan juga membandingkannya pola cedera terkait skating, inline skating, dan roller skating di Amerika Serikat selama periode 20 tahun. Di mana untuk metode yang digunakan, di sini yang pertama adalah populasi studi, di mana NAISS adalah database yang dikembangkan oleh Komisi Keamanan Produk Konsumen Amerika Serikat dan pertama kali dirilis pada tahun 1972. Di mana data dari NAISS ini itu dari tahun 2002 hingga 2021 digunakan untuk penelitian ini. Di mana pasien dengan cedera yang berhubungan dengan skating itu ditanyai menggunakan kode NAISS yang dimana untuk cedera yang berhubungan dengan ice skating, inline skating, dan juga roller skating dengan kodenya adalah 3255 untuk ice skating, 3297 untuk inline skating, dan 3216 untuk roller skating. Kemudian untuk analisis statistiknya sendiri, di mana informasi demografi pasien, lokasi cedera, dan jenis cedera dinilai untuk semua pasien yang teridentifikasi cedera terkait skating, yang kemudian dilaporkan sebagai mean dan juga deviasi standar atau sebagai jumlah dan juga persentase. Di mana analisis data dilakukan pada software for Statistics and Data Science atau STATA versi 16 dan juga Prism 8, di mana visualisasi data dilakukan pada Excel versi 1663 dengan analisis chi-square dan juga analisis varian dua arah atau ANOVA yang digunakan jika diperlukan, di mana P nilai yang kurang dari alfa 0,05 dianggap sebagai. Kemudian hasil penelitian itu dibagi menjadi tiga, yang dimana yang pertama adalah populasi studi, cedera skating selama bertahun-tahun, dan yang terakhir adalah jenis cedera berdasarkan tipe skatingnya. Di mana yang pertama terkait populasi studinya, dari tahun 2002 hingga 2021, total kasus sebanyak 1.656.746 pasien dengan cedera terkait skating dirawat di UGD di seluruh Amerika Serikat menurut database NAISS. Di mana dari cedera tersebut, ice skating menyumbang 403.791 kasus dengan persentase 24,4%. Kemudian juga ada inline skating menyumbang 400.172 kasus dengan 24,1%, dan roller skating menyumbang paling banyak kasusnya adalah 852.783 kasus dengan persentase 51,5%. Di mana karakteristik pasien menurut tipe skating ditunjukkan pada tabel 1. Di mana pada tabel 1 ini karakteristik pasien dibedakan menjadi gender dan juga usia, di mana dengan usianya lebih dari 18 tahun dan juga gendernya adalah perempuan dan juga laki-laki. Di mana untuk usianya lebih dari 18 tahun, itu ice skating itu ice skating dengan total 169.272 dengan persentase 41,9%. Kemudian untuk dari inline skating 154.099 kasus dengan persentase 38,5%, dan roller skating dengan persentase kasusnya 37,6 dengan total kasus 320.557 kasus. Untuk Indonesia sendiri, di mana untuk dari ketiga skating, baik itu ice skating, inline skating, dan juga roller skating, itu yang paling banyak pada perempuan. Di mana
Terdapat perbedaan yang signifikan antara tiga tipe skating dalam hal rata-rata usia pasien cedera dan proporsi pasien cedera yang berusia minimal 18 tahun dengan P0 kurang dari 0,01 untuk keduanya. Di mana dalam hal jenis kelamin, ice skating dan juga inline skating memiliki persentase pasien perempuan yang sama, namun pasien perempuan pada kelompok roller skating lebih banyak dibandingkan dengan jenis skating lainnya. Kemudian yang kedua, cedera skating selama bertahun-tahun, di mana secara keseluruhan jumlah cedera skating telah menurun dari tahun 2002 hingga 2021, itu ditunjukkan pada gambar nomor satu. Di mana sementara kejadian cedera terkait ice skating dan roller skating menurut menurun sebesar 34,4% dari 22.490 pada tahun 2002 hingga 2004 menjadi 14.758 pada tahun 2019 hingga 2021 dan 29,6% dari 42.452 kasus pada tahun 2002 hingga 2004 menjadi 31.980 kasus pada tahun 2019 hingga 2021, di mana cedera terkait inline skating menurun jauh lebih banyak, yakni dari 48.097 kasus pada tahun 2002 hingga 2004 menjadi 11.662 kasus pada tahun 2019 hingga 2021 dengan penurunan sebesar 75,8% selama periode penelitian. Di mana yang ketiga adalah jenis cedera berdasarkan tipe skating. Di mana lokasi cedera anatomi yang dinilai untuk semua jenis skating, yakni untuk ice skating, lokasi cedera anatomi yang paling umum adalah kepala, wajah, dan leher dengan total kasus 139.501 kasus, ya, dengan persentase 34,5%. Kemudian untuk cedera yang berhubungan dengan ice skating pada ekstremitas bawah, yakni pada kaki, lutut, atau pergelangan kaki dan batok tubuh lebih jarang terjadi. Di mana untuk roller skating dan inline skating itu lokasi cedera anatomi yang paling umum adalah pergelangan tangan yang kemudian diikuti dengan bahu, lengan, dan juga siku. Kemudian untuk yang tiga jenis skating yang dinilai berdasarkan cedera, yakni adalah faktor adalah jenis cedera yang paling umum dengan keseluruhan kasusnya adalah 614.853 kasus dengan persentase 37,1% dari total cedera. Di mana untuk ice skating, laserasi merupakan jenis cedera kedua yang paling umum. Di mana untuk sepatu roda dan inline skating, jenis cedera kedua yang paling umum adalah ketegangan dan juga keseleo, yang kemudian diikuti dengan memar dan juga abrasi dengan total kasus sebagai berikut. Lalu untuk letak anatomi seluruh patah tulang menurut jenis skating ditunjukkan pada gambar 4, di mana patah tulang pada ekstremitas atas itu merupakan patah tulang yang terbanyak dengan total kasus adalah 59.624 dengan persentase 60%, dan juga itu dari untuk ice skating, kemudian dari dari kemudian untuk dari inline skatingnya itu adalah 69.197 kasus dengan persentase 41,2%, dan roller skating dengan total kasus 237.099 kasus dengan persentase 68,2%, di mana kemudian itu dilanjutkan dengan patah tulang ekstremitas bawah, itu lebih sering terjadi pada roller skating dan ice skating dibandingkan dengan inline skating dibandingkan dengan inline. Lalu untuk diskusinya sendiri, dalam studi saat ini yang menggunakan database NEISS dari tahun 2002 hingga 2021 diperkirakan terdapat total kasus yakni 1.656.746 cedera terkait skating secara nasional pada ice skating. Pada ice skating, pada inline skating, dan juga roller skating selama periode 20 tahun, di mana lebih dari sepertiga pasien dengan cedera terkait skating ditemukan berusia 18 tahun ke atas, yakni baik itu dari ice skating, inline skating maupun roller skating. Lalu untuk tren tahunan cedera skating menunjukkan bahwa meskipun insiden cedera terkait ice skating dan roller skating menurun sebesar 34,4% dan 29,6% selama periode penelitian, cedera terkait inline skating ini juga menurun drastis. Di mana dari segi anatomi, cedera yang berhubungan dengan ice skating berbeda dengan roller skating dan juga inline skating. Dan dengan cedera kepala, wajah, dan leher yang paling sering terjadi. Di mana secara khusus kami mencatat bahwa 5,9% pasien mengalami cedera seluncur es atau ice skating didiagnosis mengalami geger otak. Di mana data yang disajikan saat ini memberikan konteks yang lebih luas, baik dari tahun-tahun terakhir maupun seluruh spektrum usia. Di mana hal ini memiliki implikasi penting sehubungan dengan diagnosis cedera ini secara tepat, waktu serta rekomendasi untuk memaksimalkan keselamatan bagi orang yang terlibat dalam ice skating ini. Di mana secara khusus penutup kepala ataupun helm mungkin merupakan perlengkapan keselamatan yang penting bagi peserta tertentu untuk melakukan aktivitas ini untuk membatasi risiko dari cedera otak. Di mana kita ketahui bahwasannya ice skating merupakan cedera otak merupakan salah satu cedera paling sering pada ice skating.
Lalu, untuk di sisi lain, cedera ekstremitas atas seperti bahu, lengan, dan siku, pergelangan tangan paling sering terjadi pada inline skating dan juga roller skating. Di mana meskipun data ini serupa dengan yang dilaporkan pada populasi anak-anak sebelumnya, bahwa tren ini juga terjadi pada pasien dari segala usia. Di mana ini merupakan pertimbangan penting tidak hanya untuk direkomendasikan memaksimalkan protokol keselamatan dan juga peralatan, tapi juga ketika mengevaluasi pasien yang mengalami cedera akut dari ketiga tipe skating ini. Di mana meskipun demikian peralatan seperti pelindung telapak tangan dan juga siku untuk membatasi cedera ini itu perlu disediakan secara komersial. Kemudian patah tulang adalah jenis cedera yang paling umum yang terjadi pada jenis skating dengan patah tulang bahu, lengan, siku yang menjadi paling umum. Di mana data ini konsisten dengan penelitian sebelumnya pada subpopulasi pediatrik yang menunjukkan bahwa tingginya angka patah tulang ekstremitas atas, terutama pada pasien yang mengalami cedera terkait roller skating dan juga inline skating. Dengan demikian, kecurigaan yang tinggi terhadap patah tulang ekstremitas atas yang berhubungan dengan skating itu mungkin diperlukan dalam kondisi akut, baik orang dewasa maupun anak-anak untuk memfasilitasi diagnosis tepat waktu dan mengoptimalkan perawatan di mana ada pun keterbatasan dari penelitian ini, di mana hanya cedera yang dilaporkan ke UGD yang dilaporkan, dan jumlah total orang yang bermain skating setiap tahun itu tidak dinilai. Lalu selain itu, kami tidak dapat menilai bahwa cedera yang mungkin terjadi di kantor ataupun tempat perawatan darurat. Di mana meskipun demikian, kami percaya bahwa memahami cedera skating yang cukup parah untuk dibawa ke IGD itu sangat berharga sehubungan dengan pengambilan keputusan klinis dalam keadaan akut dan menginformasikan supaya penjagaan cedera itu terjadi di mana selanjutnya analisis mendalam terkait pengaturan dan mekanisme cedera tidak mungkin dilakukan karena analisis terbatas pada data yang tersedia dalam dataset dari NEISS. Lalu untuk kesimpulannya, di mana studi saat ini mengkarakterisasi tren jenis dan juga pola cedera skating di tiga disiplin ilmu skating, baik itu roller skating, inline skating, dan juga ice skating yang berbeda. Di mana ini pada penelitian ini menggunakan database nasional yang besar dari tahun 2002 hingga tahun 2021. Di mana sejumlah besar cedera terkait skating diperkirakan selama 20 tahun, yang mana lebih dari 1/3 pasien dengan cedera terkait skating berusia lebih dari 18 tahun. Di mana patah tulang adalah jenis cedera yang paling umum, namun lokasi anatomi patah tulang adalah dan cedera lainnya bervariasi menurut dari ketiga tipe skating tersebut. Di mana database menunjukkan bahwa sejumlah besar cedera yang berhubungan dengan skating mengakibatkan patah tulang, terutama pada ekstremitas atas. Data ini dapat menginformasikan triase dan membantu diagnosis cepat patah tulang terkait skating. Selain itu, data ini juga memberikan rekomendasi mengenai peralatan keselamatan bagi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas ini dan juga praktik terbaik untuk meminimalkan risiko cedera di lingkungan rekreasi. Baik, sekian presentasi terkait jurnal reading yang bisa saya berikan. Apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan pada Mas Santi, Om Santi 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 Om, dan terima kasih banyak.